Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang anggotakan saya sendiri, Mbak Firda Male Putri dan Mbak Putri Dewi dengan tema karakteristik pembelajaran tematik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Mulyati, MPD. Di sini nama anggota kelompok kami dari kelompok 2. Yang pertama yaitu memasuk latar belakang peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan, atau dalam nama lain holistik, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Selain itu, dengan pelaksanaan pembelajaran yang terpisah, muncul permasalahan pada kelas rendah, kelas 1 sampai 3. Antara lain adalah tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah. Masuk di rumusan masalah untuk kelompok kami di kelompok 2, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran tematik, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik, yang ketiga bagaimana konsep dasar pembelajaran tematik, dan yang keempat yaitu bagaimana rambu-rambu pembelajaran tematik. Tujuan dari PowerPoint kami di sini yaitu untuk mengetahui pengertian pembelajaran tematik, yang kedua untuk mengetahui karakteristik pembelajaran tematik, yang ketiga untuk mengetahui konsep dasar pembelajaran tematik, untuk mengetahui rambu-rambu pembelajaran tematik untuk poin yang nomor 4. Pembahasan di sini pengertian karakteristik pembelajaran tematik, konsep dasar pembelajaran tematik, dan rambu pembelajaran tematik. A. Pengertian pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari dua tokoh pendidikan yakni Jacob 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Gregory 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. Adapun pengertian luas, tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali pembelajaran. B. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena dalam hal ini siswa diharapkan mampu aktif di dalam proses pembelajaran. Adapun ciri khas karakteristik pembelajaran tematik menurut Mujib 2014-89 adalah sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, dalam pembelajaran tematik terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas, khususnya di kelas awal sekolah dasar. Yang keempat, pembelajaran tematik terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Hal ini diperlukan untuk membantu 18 peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran tematik terpadu bersifat luas, fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya.
Keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Apabila ditinjau dari aspek guru dan peserta didik, pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan. Keunggulan atau kelebihan pembelajaran tematik pada guru antara lain yaitu: 1. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pembelajaran tidak dibatasi oleh jam, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, mencakup berbagai mata pelajaran. Yang kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar adalah sifat yang kontinu, tidak terbatas pada buku. Yang keempat, dapat ditunjukkan bahwa belajar adalah guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, guru bebas melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Sedangkan keunggulan atau kelebihan pembelajaran tematik bagi siswa diantaranya yaitu: 1. Bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Yang ketiga, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan. Mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. Yang keempat, merangsang penemuan dan penyelidikan di dalam dan di luar kelas. C. Konsep dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan menurut Purwadarminta 1983. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Dalam bukunya Interdisciplinary Curriculum, Design and Implementation, Jacob 1989 menjelaskan bahwa tumbuh kembangnya minat dan kebutuhan atau kurikulum terpadu, integratif kurikulum, dipicu oleh sejumlah hal berikut ini. Perkembangan pengetahuan tumbuh sangat pesat dalam berbagai bidang. Kemajuan tersebut tidak serta-merta dapat diadopsi dalam kurikulum. Akibatnya, apa yang sedang dan telah dipelajari siswa kerap basi dan usang karena telah tertinggal jauh oleh perkembangan yang terjadi. 2. Fragmentasi jadwal pembelajaran atau fragmented schedule. Merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah dibentengi oleh satuan waktu yang disebut menit. Karena waktunya sudah habis, kegiatan yang sedang berlangsung terpaksa harus diputus dan segera berpindah pada pelajaran yang baru. Para siswa belajar dengan terpenggal-penggal dan terputus-putus tanpa memberikan ketuntasan dan keutuhan. 3. Relevansi kurikulum. Kegiatan pembelajaran yang dialami anak menjadi membosankan dan tidak berguna ketika mereka tidak mengerti untuk apa mempelajari matematika, IPS, IPA, dan sebagainya. Pembelajaran hanya dilakukan demi pelajaran itu sendiri, atau sekedar menghadapi tes dan ujian. Padahal ketika bangun di pagi hari atau begitu menamatkan sekolah, anak dihadapkan pada sekeranjang masalah kehidupan nyata yang memerlukan pemecahan secara baik dan dari berbagai sudut pandang. Persoalan itu pula lah yang kerap memicu perdebatan tentang apa tujuan pendidikan sekolah, apa yang harus dialami dan dipelajari anak, dan bagaimana semestinya pendidikan itu dilaksanakan. Kurikulum menjadi relevan dan bermakna ketika pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai siswa terkait satu sama lain. 5. Respons masyarakat terhadap fragmentasi pembelajaran. Ketika seorang calon dokter dididik menjadi dokter, ia tidak hanya diajari tentang hal-hal yang bersifat fisik, biologis, dan media, ia pun diajari pula tentang filosofi manusia, psikologi, etika, dan komunikasi yang dapat membelakanginya dengan penyikapan terhadap manusia secara utuh.
Spesialisasi memang penting, tetapi penduluan akan tetap bergerak dan mengarah pada keseimbangan. Karena itu pula, interdisiplin akan membantu siswa untuk dapat lebih baik dalam mengintegrasikan pengetahuan dan strategi belajar guna menghadapi kompleksitas dunia. D. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Adapun rambu-rambu pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus disatukan. 2. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. 3. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak harus dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak dapat diintegrasikan dibelajarkan. 4. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara langsung. 5. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara penanaman nilai-nilai moral. Yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan, atau daerah. Kesimpulan, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dalam model pembelajaran tematik di kelas awal yang diterbitkan Balitbang Diknas tahun 2006 dikemukakan bahwa sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Saran, dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip panggilan tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa prinsip yang harus dilakukan, yaitu perencanaan yang mencakup, pemetaan kompetensi dasar, menetapkan jaringan tema, penyusunan silabus, dan penyusunan secara pembelajaran dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar mempunyai berbagai yang mencakup. Implikasi bagi guru, implikasi bagi siswa, implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media, implikasi terhadap pengetahuan ruang, dan implikasi terhadap pemilihan metode. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran tematik yaitu tahap kegiatan dan pengaturan jadwal pelajaran. Adapun tahap kegiatan yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Sekian dari kelompok kami. Ini terakhir yaitu slide daftar pustaka. Kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kelebihan slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.